Halo semuanya, selamat datang di Habits, Helgi Brawijaya Podcast episode kedua. Sebelum kita mulai podcastnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ulana Syahsazan Ferus Afra dari Staf HR Hagi UBSC. Dan saya Nanda Fitri Adila dari Staf Geoscience Hagi UBSC. Nah, sebelum kita mulai podcastnya nih, untuk para pendengar Habits yang penasaran mengenai Hagi UBSC, bisa langsung aja cek ke sosial media yang kita punya. Untuk Instagramnya itu @hagisc.ub. Di sana kalian dapat melihat program-program yang kita miliki dan juga upcoming program Hagi UBSC. Jangan lupa juga untuk cek LinkedIn kita di Hagi UBSC serta subscribe Spotify yang kita miliki di Hagi Geopods dan Hagi UBSC. Oke, Habits Podcast kali ini akan memberikan solusi bagi kalian mahasiswa teknik geofisika yang mungkin dilanda dilema setelah lulus nanti. Jadi, kita akan membahas mengenai GeoFuture Prospect. Dan tentunya di sini sudah ada narasumber kita yang paham betul dengan tema yang ingin dibahas, yaitu Mas Farhan Ramadan. Halo, selamat sore Mas Farhan. Halo, selamat sore teman-teman. Gimana nih kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana teman-teman? Perkuliahannya juga lancar ya, insya Allah. Amin. Kepada Mas Farhan, boleh nih untuk perkenalan terlebih dahulu buat para pendengar Habits. Silakan Mas. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman audiens dari HG SCUB Podcast ya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Farhan Rizky Ramadan. Saya dipanggil Farhan dan saya alumni dari Teknik Geofisika Universitas Brawijaya angkatan 2017 dan saat ini alhamdulillah sedang berposisi sebagai art scientist ya di salah satu perusahaan nasional dan untuk penempatan saat ini saya ada di Cirebon ya. Jadi bahasannya kalau untuk pekerjaan saya lebih ke arah ke geofisis dan geologis jadi GNG. Mungkin itu aja kali ya. Wah, cukup sibuk ya, Mas. Kalau tadi saya dengar dari pemaparan Mas Farhan, Ya, sebelum kita mulai, lumayan sibuk. nih, Mas, mungkin dari kita juga dari para audiens yang nanti bakal dengerin podcast ini, kita tuh masih penasaran mengenai track record Mas Farhan. Sebelum kita berlanjut ke percakapannya lebih jauh nih, sejauh ini Mas Farhan di bidang geofisika, baik dalam kuliahnya, magang maupun kerja itu sudah berpengalaman di mana saja Mas, dan sudah ngelakuin apa aja? Mungkin bisa sharing nih ke kita. Oke. Kalau track record sebenarnya ini singkat aja ya. Kalau untuk perkuliahan, notabene karena di UB itu kita banyak belajar mengenai tentang metode eksplorasi geofisis ya, menggunakan alat-alat kayak geolistrik, terus magnetotelurik, seismik refraksi, terus ada juga gravity, magnetik, dan itu kan beberapa alat-alat yang sudah dipunya UB juga dan kita belajar banyak di situ. Cuman ketika mengaplikasikannya itu saya nggak banyak terlalu kecimpung di dunia eksplorasi geofisis sebenarnya. Dan walaupun KP saya waktu itu juga kebetulan ngambil metode magnetotelurik, survei elektromagnetik ya, itu kurang lebih selama 3 minggu atau 1 bulan itu saya ke Mandailing Natal, Sumatera Utara, dan itu untuk SMGP, Sorik Marapi Geothermal Power. Dan dari situ sebenarnya dari sebelum saya PKL itu atau magang itu, saya minatnya tetap cuma satu, yaitu oil and gas. Jadi karena waktu itu juga terpengaruh dengan adanya COVID-19, jadi sulit ya untuk mencari perusahaan yang sekiranya tuh open untuk mahasiswa bisa kita kerja, magang kerja atau mungkin praktek kerja lapangan. Jadi otomatis saya coba untuk beralih lah, mengesampingkan terlebih dahulu oil and gas dan coba untuk bisa menyelesaikan tepat waktu kuliah saya. Dan alhamdulillahnya setelah saya PKL kemarin, saya dapat kesempatan juga dari alumni UB juga, dari alumni Geofisika UB juga, itu dari Mas Warto Utomo, dan saya diberikan kesempatan untuk tesis research di sana, undergraduate tesis research di KSO Pertamina EP di Wiriagar, dan itu saya ambil
petrophysical analysis, dan rock typing. Dan itu sebenarnya udah agak advance ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti minat untuk belajar lebih jauh mengenai oil and gas, seputar pekerjaannya, seputar aplikasinya, dan seputar bidang lingkupnya kayak gimana, nah itu nanti pasti teman-teman akan belajar lebih banyak ketika masuk dari semester pertengahan hingga semester akhir. Dan dari situ setelah saya tesis selesai, lulus alhamdulillah, dan alhamdulillah lagi juga rezekinya juga dapat juga kira pekerjaan langsung di Lemigas, dan itu project sebenarnya project base, dan itu kliennya adalah dari Pertamina Hulu Rokan. Jadi alhamdulillah ketempatan saya yang tadinya awalnya pengen coba untuk di oil and gas dan kerja juga di oil and gas tercapai insya Allah, dan tetap bisa sekarang juga bertahan, dan untuk saat ini eh, saya sudah pindah ya dari Lemigas, dan sekarang saya di Pertamina EP di Cirebon di zona 7 regional 2, dan saya saat ini menggelutinya pun sebenarnya bukan di bidang geofisis ya, tapi lebih ke arah geologis. Jadi agak switch career, bukan switch career juga, mungkin switch peran aja, yang tadinya geofisis menjadi geologis, dan untuk saat ini saya sebagai geomodeler, static modeler. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti belajar tentang geomodeling, 3D geological modeling, nah itu peran saya adalah membuat model, istilahnya itu model bawah permukaan ya, dari karakterisasi reservoir, dari data-data sumur, dari data-data seismik, dan itu untuk mendapatkan jumlah cadangan di suatu struktur tertentu. Mungkin itu sih overallnya ya untuk track record saya. Wah, menarik banget Mas dari tadi yang udah Mas Farhan apa ya, kayak sharing ke kita. Nah, eh, kita tuh punya concern gitu ya Mas mengenai prospek geofisika. Kalau ngomongin soal karir kan juga pasti dari kita nih mikir ya kalau misalkan saat lulus nanti tuh kayak nggak jauh-jauh dari lingkup yang tadi kayak Mas Farhan juga oil and gas gitu, pertambangan, geothermal, dan lain-lain kan. Nah, ada nggak sih dari Mas Farhan tuh kayak pandangan yang berbeda mengenai geofisika nantinya di masa depan? Apakah geofisika itu bakal sama aja kayak sekarang atau mungkin ada perbedaan gitu? Kalau misalkan dari Mas Farhan ada nggak sih kayak pandangan yang berbeda gitu mengenai geofisika nantinya? Eh, untuk saat ini sebenarnya pandangan saya itu masih tetap stick dengan peran geofisis sebagai istilahnya itu adalah orang-orang atau saintis-saintis ya, yang biasanya itu menindaklanjuti eh, bagaimana cara kerja bawah permukaan untuk kita bisa dapat exploit hasilnya, dan untuk bisa kita juga gunakan dan kita bisa jadikan sebagai salah satu penunjang industri kita. Sebenarnya nggak akan jauh-jauh ya kalau untuk saat ini overall di dalam in a decade or dalam 20 tahun, dan mungkin itu nggak akan terlalu jauh dari perannya saat ini sebagai geofisis ya, yang nggak akan jauh-jauh juga dari bidang eksplorasi. Tetapi dengan adanya berbagai macam aspek yang bisa kita bilang sebagai istilahnya itu merubah peran dari seorang geofisis, itu nggak akan menutup kemungkinan bahwasanya geofisis itu nanti juga memiliki peran yang cukup signifikan untuk bisa merubah perilaku kita yang tadinya itu memanfaatkan industrialisasi kita untuk exploit dan merusak istilahnya ya, itu bisa menjadi pengembang biar bagaimana caranya kita bisa untuk tidak hanya mengeksploit atau menghasilkan, tapi kita juga memperbaiki yang sudah kita produksikan, kayak gitu. Sebagai contoh, kayak banyak sekali ya peran-peran geofisis. Nggak cuma geofisis sebenarnya, peran-peran dari geologis dan juga geofisis itu sebagai salah satu contohnya adalah untuk mengurangi karbon emisi, emisi karbon ya, carbon emission, itu kita biasanya menginjeksikan kembali CO2 atau karbon dioksida yang sudah diproduksikan untuk kita bisa kita simpan lagi di bawah permukaan agar tidak eh, ter ada agar tidak terperangkap lah di dalam atmosfer kita gitu. Nah, itu biasanya kita injeksikan ke dalam, dan itu sebagai salah satu cara juga untuk kita meningkatkan produksi, jadi bisa seolah-olah seperti simbiosis mutualisme antara kita dan juga dari bumi itu sendiri. Kita bisa mengurangi emisi, tapi kita juga bisa mendapatkan hasil yang juga cukup signifikan dari apa yang sudah kita ingin produksikan, kayak gitu. Dan overall sih kalau dari
bicara peran geofisis yang akan kita capai ya, apalagi untuk lingkup saat ini, terutama untuk fresh graduate, sebenarnya apa yang teman-teman pelajari di perkuliahan dan apa yang teman-teman sudah mungkin akan kerjakan nantinya, nanti yang akan teman-teman pelajari juga, itu tidak menutup kemungkinan bahwa saya apa yang teman-teman dapetin saat perkuliahan itu masih sangat jauh dan kurang. Karena apa? Pekerjaan itu lingkupnya sangat banyak. Pertama, tidak hanya di bidang minyak dan gas, itu pasti. Di bidang pertambangan juga sama. Di bidang geothermal itu juga sama. Toh juga apalagi di bidang mitigasi kebencanaan, itu juga sama. Apa yang teman-teman pelajarin itu seolah-olah seperti hanya eh, kulitnya aja gitu. Jadi banyak isinya yang belum teman-teman keruk dan itu gimana caranya biar bisa teman-teman tahu, yaitu adalah dengan ikut seperti contoh kayak seminar-seminar yang dibuat oleh suatu institusi tertentu dengan pengisi-pengisi acara yang profesional juga, biar kita juga bisa tahu sudut pandang pekerjaannya mereka itu selama bertahun-tahun mereka lakoni itu seperti apa. Nah, itu salah satu caranya biar kita juga bisa menghimpun diri kita sendiri juga untuk menjadi sumber daya yang berkualitas dan juga bisa bersaing di dunia kerja yang nantinya akan kita hadapi. Kayak gitu sih sebagai geofisis untuk saat ini ya. Berarti kurang lebih tuh mungkin ya dari pandangan Mas Farhan itu untuk geofisika berbeda dari masih jauh ya Mas? Saat ini yang membuat buat saya itu cukup jauh ya, gitu. Karena sebagai contoh aja adanya perubahan sisi yang tadinya dunia itu ingin banget memakai bahan bakar fosil dan dengan adanya banyak sekali aspek yang membuat kita itu akhirnya adanya global warming, adanya geopolitical yang tidak stabil, itu banyak dari kita, mayoritas dari kita juga dan mayoritas dari seluruh petinggi di dunia juga akhirnya berubah ingin menjadi net carbon zero ataupun ingin mengurangi emisi itu sendiri. Makanya perubahan energi yang tadinya dari fossilized energy menjadi ke renewable energy itu juga cukup signifikan. Makanya untuk perubahan yang saat ini dilakukan itu kan perlu proses, ya. Proses itu perlu yang namanya proses perubahan itu pasti perlu yang namanya riset. Risetnya itu juga pasti riset yang berkepanjangan. Bagaimana energi-energi yang baru kita temukan ini atau renewable energy ini bisa menunjang kita secara berkelanjutan dalam sisi sosial, dalam sisi ekonomi apalagi, dan dalam sisi politik juga. Kayak gitu. Karena kita dari ketiga aspek itu aja, kalau misalnya salah satu tidak ada yang bisa kita dapatkan, itu juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita juga tetap akan menggunakan bahan bakar yang sama seperti yang kita gunakan selama bertahun-tahun ke belakang ini. Kayak gitu. Maka dari itu, prosesnya itulah yang cukup panjang gitu loh. Makanya biar kita bisa mencapai tujuan yang seperti itu, istilahnya itu cukup panjang lah prosesnya waktunya, biar geofisis itu yang saat ini tetap masih dengan peran yang saat ini ya sebagai explorer, sebagai eh, penggambar penggambar bawah permukaan lah istilahnya gitu ya, dokter bumi lah kalau kata orang-orang bilang ya, bahasa kerennya atau bahasa gaulnya, itu biasanya itu nggak akan terlalu banyak switch. Dan mungkin in the meantime, sampai dengan nanti adanya renewable energy yang sudah bisa menggantikan atau mungkin bisa mengimbangi saja dari fossilized energy, bisa jadi peran kita sebagai geofisis akan berubah. Kayak gitu sih. Oke, Mas, kita lanjut ke bahasan selanjutnya aja ya. Nah, ngomong-ngomong soal sekarang nih, kan udah banyak nih yang membahas soal IKN atau Ibu Kota Nusantara yang berada di Pulau Kalimantan. Nah, untuk ini ada nggak sih prospek dari bidang geofisika sendiri yang mungkin berkontribusi dalam pembangunan IKN? IKN ya, Ibu Kota Negara yang Ibu Kota Nusantara yang baru itu sebenarnya saat ini sudah banyak juga geofisis yang sangat berguna untuk bisa kita bisa dibilang adalah geofisis yang berperan untuk membangun IKN itu sendiri. Karena peran geofisis itu
kita kan sebagai orang yang mensurvei biasanya ya, survei kayak keadaan suatu tempat itu seperti apa sih. Kayak kita tuh nggak mungkin kan dari pemerintah kita tiba-tiba minta, ayo kita pindah ke IKN gitu, ke Kutai gitu kan nggak mungkin. Pasti itu kan sudah ada riset juga. Nah, riset itu juga tidak memutus peran dari seorang geofisis juga. Kayak bagaimana penempatan lokasi secara regional ya, secara geografisnya seperti apa, dan itu salah satunya itu adalah peran dari geofisis. Kayak contoh, eh, mungkin ada teman-teman yang pernah dengar ya, kalau Jakarta mungkin dalam beberapa tahun ke belakang, tahun ke depan itu akan tenggelam. Banyak yang bilang seperti itu ya, karena sudah ada subsidensi yang cukup signifikan dalam setiap tahunnya karena muka air laut yang juga naik gitu atau bertambah. Caranya gimana biar kita bisa pindah dari situ? Ya udah, ibu kotanya kita pindahkan, tapi di tempat yang istilahnya itu tidak terancam dari subsidensi tanah yang cukup signifikan dan juga tidak terancam dari zona megatrust yang ada di Ring of Fire di selatan Pulau Jawa kita. Sebagai salah satunya itu. Nah, itu perannya siapa yang bisa menggambarkan seperti itu? Yaitu pasti geofisis. Karena kalau bukan geofisis, kayak tidak menutup kemungkinan sebenarnya geologis juga punya peran. Bukan menutup kemungkinan, memang pasti geologis juga punya peran. Tapi untuk mengawal itu semua, pasti akan ada peran geofisis yang mana bisa mengungkapkan bahwasanya kita itu atau argumentasikan kalau kita itu harus pindah gitu. Karena tempat yang sudah kita eh, tempat ibu kota yang sudah kita jadikan ibu kota selama bertahun-tahun ini mungkin tidak akan sama lagi seperti yang sekarang. Pasti makanya kita harus pindah gitu ke IKN. Nah, IKN itu daerah yang istilahnya itu mungkin jauh dari kata bencana ya, dari gempa seperti kayak gempa megatrust, ancaman dari zona megatrust kan jauh dari Ring of Fire juga. Terus juga daerahnya itu cukup tinggi ya, karena dia ada tinggian di daerah utara Kutai, dan itu juga sebagai salah satu tempat yang istilahnya itu cukup apa ya, bisa dibilang itu cukup strategis dari zona yang ada di Indonesia, walaupun mungkin jauh lebih di utara dibandingkan di Indonesia yang sekarang. Dan salah satu misinya pemerintah juga mungkin ingin meratakan ya penduduk Indonesia biar tidak hanya terpusat di Pulau Jawa aja. Jadi kita bisa coba untuk Kalimantan sebagai pusat pemerintahan kita, walaupun mungkin tidak menutup kemungkinan pusat bisnis kita juga tetap di Jakarta. Nah, peran geofisis juga pasti akan sangat berperan di situ untuk mensurvei lahan, untuk meninjau keadaan bawah permukaannya apakah stabil, apakah ada kemungkinan prediksi nantinya itu akan ada kenaikan air laut juga yang seperti di Jakarta. Nah, itu peran geofisis juga pasti akan sangat penting gitu untuk bisa eh, istilahnya itu tidak hanya membuka tapi juga sebagai memaintenance dari IKN itu sendiri kayak gitu sih. Jadi bukan cuma mungkin ya Mas, tapi emang geofisika ini sangat penting dan sangat berkontribusi untuk IKN ini. Iya, bisa dibilang seperti itu ya, karena tidak menutup kemungkinan peran geofisis itu sangat penting gitu. Karena yang membuka pasti geofisis, yang membangun tetap dari teman-teman teknik sipil, dari teman-teman arsitektur, dari teman-teman perencana wilayah kota, dan lain-lain sebagainya dari sektor-sektor seperti itu. Tapi tetap semua itu akan dibuka dari sisi geologis dan sisi geofisisnya, pasti kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah ngomongin soal ibu kota yang ingin pindah ya, Mas, ke IKN. Nah, kalau dari mahasiswa sendiri tuh akhir-akhir ini pasti udah nggak asing gitu loh, Mas, sama yang namanya AI. Itu pasti kayak ChatGPT kita udah sering pakai juga kan. Nah, terus ada nggak sih kaitannya nanti perkembangan AI dengan geofisika? Apakah geofisika itu akan mengikuti perkembangan dunia. Jadi misal ada tren AI ini kayak sekarang, itu tuh di geofisika tuh bakal ada gitu loh. Kaitannya AI dengan geofisika. Nah, dari Mas Farhan ada nggak sih pandangan gitu? Kira-kira Eh, Oke, gimana? kalau artificial intelligence ya di sini ya. Peran dari artificial intelligence itu nggak cuma bisa bekerja di bidang yang istilahnya itu non keteknikan, pastikan ya itu ya. Pasti di bidang teknik juga sangat membantu istilahnya. Untuk peran geofisika dibandingkan dengan AI nantinya di masa yang akan mendatang, apakah nanti dia itu akan berbeda atau malah jadi membantu atau malah jadi mau menjadi efek negatif dari geofisis sepertinya itu
nggak begitu banyak signifikan akan mempengaruhi pekerjaan kita atau perannya kita sebagai geofisis ya. Karena apa? AI itu dia itu kalau nggak salah itu bekerja dalam bentuk informasi yang sudah didapatkan dan yang sudah pernah istilahnya yang sudah pernah dia tahu informasinya seperti itu, dan kita bisa mencari dari ChatGPT. Misalnya kita nanya apakah bla 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 akan sink gitu, misalnya Jakarta apakah akan tenggelam dalam sekitar, AI mungkin akan mengacu kepada data-data yang sudah didapatkan oleh manusia itu sendiri atau kita, apakah Jakarta akan tenggelam, untuk bisa memforecast istilahnya Jakarta akan tenggelam di tahun segini segini segini. Tapi kan itu kan terpengaruhnya tetap dari apa? Dari data. Nah, perannya geofisis itu kan pasti untuk membaca dan menginterpretasikan sebuah data. Untuk menginterpretasikan sebuah data dan juga istilahnya itu mengungkap keadaan bawah permukaan itu pasti butuh yang namanya training. Training itu bisa kita dapatkan dari sesuatu hal yang kita bisa kerjakan selama berulang-ulang, atau kita mengikuti suatu workshop, atau kita berpengalaman dalam suatu hal, jadi kita bisa profesional lah dalam hal tersebut itu intinya. Nah, maka dari itu peran AI itu membantu menurut saya nantinya, karena informasi-informasi yang akan kita dapatkan untuk menunjang data yang sudah kita proses pasti itu akan juga dapat didukung dengan argumen yang sudah dibuat oleh AI kayak gitu. Tapi apakah AI bisa menggantikan pekerjaan kita, Mas? Menurut saya, in some words, maybe mereka bisa lebih oke dalam hal menginterpretasikan sebuah data. Tetapi keadaan bawah permukaan itu pasti kan memiliki uncertainty atau tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi. Maka dari itu butuh common sense atau istilahnya itu logika dari seorang manusia untuk bisa benar-benar secara tepat menginterpretasikan keadaan bawah permukaan, selain dari data-data yang sudah kita punya, contoh dari keadaan geologi regionalnya seperti apa. Kita juga bisa ngelihat singkapan-singkapannya, dan dari situlah kita bisa tahu nih ceritanya seperti apa dari bawah permukaan itu sendiri. Nah, AI itulah pentingnya tuh sebagai penunjang kita untuk membantu menginterpretasikan, tapi juga di satu sisi mungkin tidak begitu bisa menggantikan peran kita sebagai profesional geofisis nantinya, biar bisa menggantikan pekerjaan kita lah intinya kayak gitu. Tapi overall sepertinya hanya sebagai penunjang aja gitu. Berarti AI itu cuma membantu doang ya, Mas? Nggak yang benar-benar signifikan bisa ngelakuin Betul. pekerjaan-pekerjaan yang nantinya bakal geofisika bisa lakukan. Iya, betul gitu. Karena data-data yang AI sudah dapatkan itu pasti kan mereka sudah research, dan mereka itu sudah namanya intelligence itu kan pasti mereka kan memforecast juga, memprediksikan juga. Nah, tanpa adanya peran dari seorang geofisis dan geologis yang memiliki pengalaman tertentu di bidang tersebut dalam beberapa tahun, dalam puluhan tahun, itu nggak akan kita bisa jalan seperti sekarang keekonomian dunia seperti ini tuh kayak gitu. Oke, by the way, dari tadi kita udah ngobrol banyak ya, dan tentunya udah dapat ilmu dan insight yang menjawab keresahan kita nanti setelah lulus kuliah mau kayak gimana dan di bidang apa aja yang bisa dilakukan. Mungkin ini ada pertanyaan penutup, Mas. Ada nggak sih saran bagi kita sebagai geoscientist agar siap di masa yang akan datang? Oke, saran ya. Kayaknya tadi saya udah bahas juga terkait saran, jadi kelewat jadi nggak apa-apa lah. Saya bahas lagi, mungkin overall untuk persiapan sebagai seorang future geoscientist ya, untuk teman-teman mahasiswa terutama ya yang saat ini sedang menimba ilmu ya di kuliah. eh Jangan pernah menutup mata, menutup telinga untuk mendapatkan ilmu yang baru gitu. Karena apa? Peran dari ilmu-ilmu yang baru kita pelajari itu pasti akan sangat membantu kita untuk bisa menunjang kita sendiri, sumber daya kita sendiri, biar bisa bersaing di dunia kerja nantinya, kayak gitu. Karena kalau bukan karena ilmu tambahan tersebut, selain dari ilmu perkuliahan ya pastinya ya, dari praktik, dari mata kuliah yang wajib dan juga pilihan, itu juga pasti akan jauh lebih banyak yang didapatkan itu dari ilmu di luar dari perkuliahan itu sendiri. Dan apa ya,
persiapan-persiapan yang seperti itu pasti butuh yang namanya konsistensi dan juga ketekunan ya. Gitu. Karena kalau bukan dari pelajaran-pelajaran yang istilahnya kalau kita passionate dengan suatu pelajaran atau passionate dengan suatu bidang, ya udah kita coba tekunin di situ. Bagaimana nanti itu akan membawa kita, itu biar nanti aja. Tapi overall, yang penting kita sudah mempunyai bekal untuk istilahnya bisa membawa kita bisa bersaing di dunia atau bidang yang akan kita eh, lakoni di kerja nanti, di dunia kerja nanti. Kalau misalnya teman-teman pengen lanjut S2 setelah S1, it's okay, nggak masalah. Itu juga sebagai ilmu tambahan. Atau teman-teman pengen langsung kerja. Otherwise, kalau teman-teman ternyata pengennya itu stay dulu di perkuliahan dan ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya di perkuliahan, tetap boleh, nggak masalah. Dan itu juga penting karena itu juga sebagai salah satu dasar teman-teman untuk ngambil, misalnya salah satu contohnya sebagai geofisis ya, sebagai geofisis. Tapi juga tidak menutup kemungkinan teman-teman akan banyak belajar di bidang-bidang yang lain. Seperti contoh, eh, kayak di bidang umumnya itu kita bisa belajar tentang tata wilayah kota juga, apalagi yang saat ini tadi kita bahas tentang IKN, Ibu Kota Nusantara. Dan juga dari sebelah aja nih, yang usah jauh-jauh dari bidang geologis kayak gitu-gitu. Itu juga pasti akan sangat membantu kita menunjang persaingan kita lah nanti sebagai future geoscientist di masa yang akan datang. Gitu aja. Wah, menarik banget ya dari tadi pembahasannya yang sudah kita bahas dari Mas Farhan juga. Nah, ternyata bidang geofisika itu luas ya. Jadi kita udah ngebahas soal IKN, terus AI yang sedang trending juga kan akhir-akhir ini gitu. Ya, betul banget Mila. Karena dari tadi kita udah banyak ngobrol, mungkin podcast ini bisa kita tutup sampai di sini. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Mas Farhan yang sudah bersedia untuk hadir dan sharing banyak hal ke kita. Semoga semakin sukses untuk kedepannya ya, Mas. Oh, Oke, terima kasih juga teman-teman sudah mengundang ya. iya, sama-sama, Mas. Ah ya, untuk kalian, para pendengar Habits, jangan lupa ya untuk cek sosial media HGUBSC di Instagram, itu @hgsc.ub, terus juga di LinkedIn kita, HGUBSC, serta subscribe Spotify yang kita miliki di HG Geopods dan HGUBSC. Saya Ula, Dan saya Nanda, pamit undur diri. sampai jumpa di Habits selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.